PT Diana Tekstil merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan tekstil. Pemeriksaan dilakukan terhadap perusahaan tersebut karena PT Diana Tekstil melaporkan SPT 1771 tahun 2018 yang menunjukkan kerugian. Pemeriksaan ini bertujuan untuk membuktikan apakah memang perusahaan mengalami kerugian seperti yang disampaikan dalam SPT, karena pelaporan kerugian mengakibatkan perusahaan tidak membayar pajak dan berhak untuk melakukan kompensasi kerugian pada tahun pajak yang akan datang, sehingga berdasarkan SPT yang menunjukkan rugi tersebut, dilakukan pemeriksaan yang akan membuktikan kebenaran SPT untuk tahun buku 2018 dari wajib pajak. Adapun data wajib pajak tersebut sebagai berikut. Nama PT Diana Tekstil, berdiri tahun 2008. Alamatnya di Jalan Mahoni nomor 34 Surakarta, bidang usahanya perdagangan tekstil, pimpinan Direktur Suseno Ali, pimpinan Komisaris Hamdan Gunawan, sifat perseroan terbatas tertutup, jumlah pegawai 300, jumlah cabang 2, Jakarta dan Bandung. Berikut ini adalah laporan keuangan PT Diana Tekstil, terdiri dari laporan laba rugi dan neraca tahun 2018. Ya, selanjutnya masuk ke perhitungan semua pajak terutang, yaitu ada PPh pasal 21, pasal 22, pasal 23, pasal 24, pasal 25, PPh final, dan PPN. Ya, masuk ke perhitungan PPh pasal 21 Tuan Anton Ardiansyah, yang mana Tuan Anton memiliki gaji sebesar 84 juta, lalu memiliki tunjangan transport senilai 18 juta, lalu ada THR dan bonus 21 juta, premi JKK dan JKM-nya sebesar 7.200.000 yang mana dibayar oleh pemberi kerja, lalu ada iuran pensiun senilai 3 juta, lalu memiliki total bruto yaitu 133.200.000. Nah, masuk ke perhitungan pengurangnya, yaitu ada biaya jabatan 6 juta, total pengurangnya itu jadi 6 juta. Jadi penghasilan neto yang akan dikenakan pajak itu 127.200.000. Nah, Tuan Anton ini masuk ke PTKP K1, yaitu nilainya 63 juta PKP. Jadi PKP-nya 64.200.000. Lalu PPh pasal 21 yang terutangnya ini ada 5%, 60 juta, 15%, 4.200.000. Jadi total PPh 21 terutang Tuan Anton Ardiansyah senilai 3.630.000. Masuk ke Tuan Arifin Cahyo, memiliki penghasilan bruto 750 juta. Nah, PPh pasal 23-nya itu senilai 2%. Jadi PPh pasal 23-nya totalnya 15 juta. Ya, masuk ke perhitungan PPh terutang Tuan Haryono. PKP-nya 50%, penghasilan brutonya 700 juta, lalu penghasilan netonya jadi 350 juta. PPh yang terutangnya ini 5%, totalnya 60 juta, 15% 190 juta, 25% 100 juta. Nah, ini setelah dibagi 12, jadi total PPh terutangnya itu 56.500.000. Ya, PPh final Pesangon Lintang itu nominalnya 750 juta. Nah, jika 0% itu totalnya 50 juta, jika 5% 50 juta, jika 15% 400 juta, jika 25% 250 juta. Jadi total dari PPh final terutangnya itu senilai 125 juta. Nah, masuk ke PPh terutang Tuan Hartanto. Itu PKP-nya 50%, jika penghasilan brutonya
450 juta, penghasilan netonya 250 juta, maka PPh terutangnya itu jika 5% 60 juta, jika 15% 165 juta, maka total PPh terutang Tuan Hartanto yaitu senilai 27.750. PPh terutang Mr. Alex ini penghasilannya 350 juta, maka tax treaty-nya 10%. Nah, total PPh 26 terutangnya itu jadi 35 juta. Perhitungan PPh pasal 24, penghasilan di Malaysianya itu 5M, penghasilan di Singapuranya itu 8M. Maka total penghasilan di luar negerinya itu 13M. Nah, PPh terutangnya itu kan 25%, maka dapat nilai 3M 250 juta. Batas maksimum yang boleh dikreditkan yang di Malaysia itu totalnya 1M 250 juta, di Singapura 2M, maka yang boleh dikreditkan 3M 250 juta. Lanjut ke perhitungan PPh badan. PPh badan terutang sebelumnya itu nilainya 3M 845 juta 695.875 rupiah. Nah, kredit PPh pasal 21-nya totalnya 87 juta 880.000. Kredit PPh pasal 22-nya 11 juta 250.000. Kredit PPh pasal 23-nya 110 juta 250.000. Kredit PPh 24 itu 1M 800. Kredit PPh 26-nya itu 35 juta. Jadi PPh kurang bayarnya itu senilai 1M 800 1 juta 315.878 rupiah. Nah, angsuran PPh pasal 25-nya itu pada bulan Januari ini angsurannya 122.744.567 rupiah. Ini dari Januari sampai bulan Desember. Lalu Januari nihil, Februari nihil, Maret. Nah, dari bulan Maret sampai bulan Desember itu angsurannya sebesar 125.366.884 rupiah. Jadi ini PT Diana Tekstil terbukti kurang bayar PPh badan sebesar 1M 472.934.814 sesuai pasal 13 KUP akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran hingga tanggal diterbitkannya SKPKB. Sanksi juga dikenakan atas keterlambatan atau ketidakpatuhan PPh pasal 21, 23, dan 26. Materai yang terhutangnya perjanjian sewa menyewa pada ketentuan 10 yang tidak bermaterai terhutang biaya materai 10.000 per dokumen. Cara pembayarannya itu pemateraian kemudian di kantor pos atau melalui sistem materai elektronik. Total yang harus dibayar per dokumen biaya materai terhutangnya 10.000 plus sanksi administrasi 200%, 20.000, jadi totalnya 30.000. Ya, itulah perhitungan PPh semua pajak terhutang pada PT Diana Tekstil. Terima kasih.